mesin saja, disitulah terjadi pertempuran sengit hebat-hebatan itu. Itu bisa ambil obat atau obat. Lalu ligatur itu luar tanah pembukaan. Ini kepala badannya Bu yang bertanggung jawab di sini. Oh iya. Betul, tadi kita kan sudah ada MOU dengan Bapak untuk pindah. Kita langsung saja ya. Cari nomor yang ada hadiahnya. Saya ingin semuanya gitu. Berjaga terus Terakhir aja deh. pernyataan tentang India. Terima kasih didatangi nih dengan mendadak Pak Dandim. Terima kasih juga tadi tindak lanjut dari MOU ya, Pak Dandim dan jajarannya bisa berkunjung ke sini dan insya Allah ini mungkin akan kita kembangkan pada kegiatan-kegiatan yang lain. Insya Allah besok saya akan rancang bangun dengan jajaran saya untuk di kegiatan-kegiatan baik di ABP maupun di 2016. Terus terang kalau kami mau film
mungkin kalau bicara tentang sejarah, saya sebenarnya yang harus belajar banyak dari bapak-bapak sekalian, karena sesungguhnya kawah canda di muka untuk membentuk seorang leader itu, ya saya sendiri merasakan ketika saya dilatih dari rekan-rekan Koat, itu memang disiplinnya sangat tinggi sekali. Jadi mungkin kami dari Badan Arsip Perpustakaan mencoba melalui daftar penelusuran arsip yang ada di Kabupaten Bekasi, kami buat menjadi sebuah film dokumenter untuk bisa sama-sama disaksikan. Sekiranya Kak Dandim mohon izin, ada hal yang bagus yang perlu dikomunikasikan kepada masyarakat Kabupaten Bekasi, kami pun siap untuk hal seperti ini. Mungkin untuk efisiensi waktu, ya kami juga berharap kita langsung saja, mungkin ada pengantar dulu dari Kak Dandim. Langsung saja ya. Udah bosan tadi saya ngomong. Itu saja, mungkin langsung saja Pak Sabto. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagu Melati di Tapal Batas ini dibuat tahun 1947 oleh Ismail Marzuki sebagai ungkapan kekaguman melihat keberanian dan kegigihan perempuan Indonesia di front pertempuran Bekasi dan sekitarnya. Lewat lagu ini, Bang Mali, demikianlah Ismail Marzuki biasa dipanggil, ingin berperan serta menggelorakan semangat juang para perempuan Indonesia. Putra Betawi kelahiran Kuitang ini juga ingin menunjukkan pada dunia bahwa perempuan Indonesia tidak selemah tampilan fisiknya seperti dugaan para penjajah. Sejarah mencatat, kaum perempuan Indonesia sudah mengambil peran di berbagai bidang selama periode revolusi fisik. Ada yang menjadi jurnalis, tenaga kesehatan, logistik, hingga terjun langsung di medan tempur, meski nyawa jadi taruhannya. Salah satunya adalah Empin, yang kakinya mengalami luka tembak ketika dulu bertugas menjadi pengantar logistik ke garis depan Bekasi Tambun. Abang saya jadi tentara, saya pengen jadi tentara. Dia memang dari calon yang udah siap, pakainya bagus, daripada punya senjata. Mereka itu berkecimpung di dapur umum dan di bidang medis. Tapi kalau yang angkat senjata ya mungkin ada juga, karena begini kan, dia sebagai artinya pelaksana dapur umum, tapi senjata tetap bawa, pisau kiri kanan bawa. Yang berjuang pun bukan hanya laki-laki, perempuan juga ada. Itu sebabnya di sini melahirkan, memunculkan karya-karya yang amat monumental dan bernilai tinggi. Di antaranya ada sajak Kerawang Bekasi yang diciptakan oleh Hairil Anwar. Kemudian ada juga Melati di Tapal Batas yang diciptakan oleh Ismail Marzuki, aranser Ismail Marzuki. Itu untuk menceritakan bagaimana perjuangan para perempuan di Bekasi di medan pertempuran. Ada juga sebuah karya monumental itu di tepi kali Bekasi. Itu merupakan roman sejarah yang diciptakan oleh budayawan Pramudia Anantatur. Ya, kebetulan pada saat
sampai 47 dia berjuang di Bekasi. Secara geografis, wilayah Bekasi terletak tidak jauh dari kota Jakarta. Ini membuat daerah Bekasi menjadi wilayah paling berbahaya dan tidak pernah sepi dari kontak senjata antara pejuang Republik dengan Belanda. Sepanjang 45-49 banyak sekali terjadi pertempuran-pertempuran di Bekasi yang luas. Kondisi di Bekasi itu sama dengan Jakarta, karena Bekasi saat itu masuk dalam wilayah Presidenan Jakarta. Bekasi sendiri pada saat itu berstatus kewedanaan dengan kabupatennya Jatinegara. Seluruh etnis dan segala macam-macam agama itu bersatu aja. Bahkan kan yang berjuang itu dari pihak agama Kristen, agama Buddha, agama Katolik, agama Islam, mereka bersatu berjuang bersama-sama mengusir penjajah dan tujuannya Indonesia merdeka begitu. Kalau ditembak kita kan tiara jalan ke sini. Ya begitu lagi ini pundak sebelah kan. Karena apa jalan kalau dia ada tembak karena dibusur terus. Cuma dibilangin Pin, kalau ada tembakan dari Ulun, kita jangan nyetan. Jangan ketua-ketua dia jadi namanya pemimpin. Lalu ketika kalau ada tembakan dari Ulun harus menunjuk ke bawah, nyamperin ke musuh. Bener enak itu. Joget-joget panon, mutil, bagian segala granat ya. Lah ada kan dari bawah. Dan di atas dia memang pakai kuda-kuda sebagai apa? Senapannya yang ada kakinya itu kan enak deh bayang. Kanan apa kecil? Kalau kanan tau nih sudah gini kayak jatuh pisang nih. Sekali kudus atau Pada masa konflik bersenjata, semua tugas yang dijalankan demi Republik mengandung risiko tinggi, tak terkecuali bagian dapur umum. Tanggal 29 September 1945, kapal pengangkut tentara Sekutu mendarat di Jakarta untuk memulangkan para tawanan Belanda yang terdiri dari anak-anak dan wanita, juga serdadu Jepang yang kalah perang. Kedatangan Sekutu ini tidak mampu meredam ketegangan. Sebaliknya, malah semakin memperuncing suasana karena tentara Nika ikut membonceng pasukan Sekutu hingga menimbulkan peristiwa tragis di Bekasi. Mereka itu begitu mendaratnya tentara Sekutu, inteliran Belanda tahanan Jepang tadi dibebaskan dan malah dipersenjatai oleh tentara Sekutu. Kemudian mereka seperti kuda keluar dari kandang. Mereka haus menembak dan terus memerangi kita siang dan malam, dan sering berjalan-jalan di kota-kota menggunakan kendaraan Sekutu, mengadakan bom babi buta, tembakan ke arah-arah toko di pinggir jalan, tidak peduli banyak orang yang kena sasaran tersebut. Terjadilah dari mulai September, Oktober, November terjadi pertempuran hebat terus siang dan malam di Jakarta, karena saya ditugaskan di Jakarta dan sekitarnya. Nah, pertahanan Bekasi itu pertama kali itu ada di Pulau Gadung, kemudian setelah jebol mundur ke Kali Cakung, jebol lagi mundur sampai ke Kranji, jebol lagi sampai ke Kali Bekasi, dan terakhir jebol terakhir ada di Sasak Jarak. Bekasi itu mempunyai 7 peron. Peron 1 adalah peron Barang Cakung. Peron 2, peron Barang Cakung ya, yang dipimpin oleh Sambasa Patinata. Kemudian peron 2 adalah Kampung Malaka dan Kampung Cikunir yang dipimpin oleh Jenderal Lukas Mustario. Peron 3 adalah Kranji yang dipimpin oleh Mayor Mupreni Mungkin dari Resimen 4 Asatangga. Kemudian peron 4 ya, peron 4 Bekasi Kota yang dipimpin oleh Jakaria Burhanuddin dari Kompi 3. Kemudian peron 5 dipimpin oleh Kiai Haji Nur Ali, ialah dari MPHS, Markas Pertahanan Hizbullah dan Sabilillah. Dia di sana di Kali Abang Nangka. Peron 6 Tambun yang dipimpin oleh Angkut Abu Goja dari Hizbullah. Ya. Kemudian peron 7 adalah Cibarusah yang dipimpin adalah oleh Jenderal Ahmadi. Wilayah Bekasi dan
Dan Karawang sebagai daerah lumbung padi sejak lama sudah menjadi incaran penjajah Belanda. Sampai di sini saja, disitulah terjadi pertempuran sengit hebat-hebatan itu. Itu bisa ambil obat atau obat. Lalu siligator itu gua sampai tangan kebetulan sampai pada rotok genteng. Rotok bawa aku rusak cita-cita. Aku bisa nggak ke sana nih? Wah itu bulan ilahi loh, bisa buat apa tuh? Kamu suara mau letak, bukannya obat ke sana. Aku letak waktu itu siang kamu perlu berapa jam? Ya ampun, bagaimana nih? Pura-pura aja kita ada kayu, ngambil kayu dari kampung dia supaya sampai ke markas. Jadi nyampe sana kalau jadi pulang kali, ini mana? Habis ngerepek, kita nyari kayu. Baru kita habis pakai baju ya baju biasa, bisa dingin, nggak pakai tinggal biasa aja gitu. Nah tidak lama kemudian pesawat pengintai tentara sekutu lewat. Dia mengintai-intai adalah dari mulai mengintai-intai ini aja memasuki wilayah Republik Indonesia. Dari Cakung ke Cikarang ke Karawang balik lagi itu pesawat Belanda itu pesawat pengintai. Kemudian kehabisan kabar tagar mendarat darurat di Cakung disebutnya Rawa Gandal. Artinya memang sedang suasana perang, diserang sama masyarakat. Itu kapal yang jatuh itu diserang oleh masyarakat. Kemudian dia mengeluarkan senjata dari pesawat, dia hantam gitu. Nah, banyak korban rakyat setempat mau kita senjata akhirnya kedapatan kan, udah ditawan. Tentaranya terdiri dari Gurkha, kalau tidak salah Gurkha itu tentara India 3 orang, dari tentara Belanda 3 orang, tentara Inggris 3 orang. Kemudian Bung Karno turun datang ke Bekasi. Nah itu setelah tentara yang di kapal itu ditawan, dia turun jadi amanat kepada tentara pejuang Republik Indonesia. Turunnya di situ di alun-alun. Bung Karno turun di situ pidato kira-kira jam 8 pagi. Katanya kepada para pejuang Republik Indonesia, kami titipkan tentara-tentara yang pesawatnya jatuh harap dirawat dengan baik-baik, diberi makan dengan baik-baik, dan dijaga dengan hati-hati. Setelah 3 hari pada ngomong orang-orang buat kasih makan dia, buat makan kita juga nggak ada. Dari mana ini buat kasih makan dia yang enak-enak dia? Ya dieksekusi lah oleh tentara kita, dibikinin lubang di belakang kantor polisi, dieksekusi, dibikinin lubang, dikubur situ semuanya. Nah setelah kontak-kontak ke sana rupanya tidak ada hubungan. Datanglah tentara sekutu masuk lagi tujuannya memang mau menggali itu, mau menggali apa namanya, memang karena rupanya ada mata-mata musuh yang mengetahui lapor ke sana bahwa orang tersebut telah dieksekusi, dikubur di belakang kantor polisi. Ya ceritanya datang memang sudah tahu informasinya dengan rupanya dengan mata-mata tadi, ya langsung ke kantor polisi saja. Kemudian yang lain menggali, yang lain membakar. Nah, yang dibakar tuh Kampung 200, Kampungan Letnan Jakarta. Habis tuh Kampung 200. Terus kemudian termasuk rumah sakit juga itu dibakar tuh. Terus lewat nyebrang ini jembatan kemarin sampai ke Kampungan Haji Jolek, sampai ke proyek, terus sampai ke Tumbung itu dibakar semua habis. Nah itu militer Belanda agresinya melancarkan yang kedua. Tentara kita di sana sudah punya naluri. Memperkenalkan bahwa Bekasi itu punya sejarah gitu. Yang kita kenalkan kepada pertama di legislatif, kemudian juga ke anak-anak sekolah, ke guru-guru. Nah ini baru pengantar. Sebenarnya kami punya satu film juga yang durasinya cukup lama, sekitar 30 menit ya, 30 menit. Jadi ada film tersendiri juga. Dan insya Allah mungkin kami sudah melakukan MOU, ada naskah-naskah yang mungkin bisa didokumentasikan, bisa diperkenalkan kepada masyarakat Kabupaten Bekasi. Kami sangat welcome
Kalau sekarang kami buka pemutaran ini untuk hari Selasa dan Kamis, insya Allah nanti setelah hari Raya Idul Fitri kami buka Senin sampai dengan Jumat. Kalau need-nya tinggi kami akan buka juga sampai Sabtu Minggu. Dan kami ingin nanti setiap yang datang ke sini tuh kunjungan keliling. Ini kantor Kodim, kantor Kejaksaan, kemudian DPR. Jadi mereka lebih kenal dengan para pemimpinnya gitu. Itu harapan kami seperti itu. Mungkin itu ini sebagai pengantar Pak Dandim dan Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf karena kalau ingin diputar ya kami juga siap, atau mungkin cukup sampai di sini. Ini ada durasi yang cukup panjang juga gitu. Kami hanya ingin memperkenalkan bahwa inilah kami dari Badan Arsip Perpustakaan Kabupaten Bekasi, bahwa sebenarnya bapak-bapak lah yang berjuang ketika Bekasi dijajah. Itu seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini nanti kita harapkan di 2016 semua kecamatan ada seperti ini. Tapi saya mungkin pertamanya antara dulu juga. Tapi satu dulu ya Pak ya. Oke, jadi dua. Tadi kapasitas beli dua ya? Bisa nggak tuh ya? Wah, apa sih tadi? Kita akan membaca. Ini nanti kita akan buatkan acara atau memang mau diambil. Buatkan nanti secara administrasi ada. Ada guru rencana planning itu? Ada sendiri ya? Nanti rencana planning kita ada sendiri, saya punya perpustakaan ya. Mungkin nanti dengan antara pimpinan kecamatan memang ada dan kami bisa kita istilahkan dengan bakul buku Pak. Karena kan kalau gerobaknya terbatas, perpustakaan kelilingnya terbatas, kita bakul buku. Jadi kita himpun dalam satu buku jumlah sekian, nanti kita bergantian. Nanti kan pada saat keliling ke bawah dulu nanti kami udah kumpulkan siapa yang membaca, masyarakat atau anak-anak gitu kan yang membaca biar ya istilah. Pasukannya Bapak. Bukan bagi kan baca buku. Dan nanti kalau ibu-ibunya kan nanti bisa dikembangkan dengan kegiatan storytelling. Jadi media mengajarkan anak-anak melalui cerita dan poligami. Jadi dengan media yang ada koran, pesan yang dari disampaikan dari orang tua bisa lebih silahkan ibu juga bisa pakai gedung kami di sini untuk meeting atau misalnya ada penonton film di luar itu yang memang betul-betul ini saya terima kasih. Ini terus terang masih ada kemarin kami memang ada kegiatan pemusnahan arsip. Ini arsip keuangan kita lakukan kemarin kita juga lakukan di sini. Di sebelah sini adalah penyelenggaraan perarsipan di Kabupaten Bekasi yang insya Allah nanti juga akan dibangun depo arsip dengan luas 2.600 meter. Artinya kita pengen nanti arsip-arsip kita ditarik juga ke sini. Pokoknya saya berterima kasih banyak kepada Pak Dandim beserta jajarannya yang sudah welcome mau bekerja sama dengan kami. Terus tadinya bagaimana ya untuk menggerakkan partisipasi membaca masyarakat. Tapi alhamdulillah ketika disambut dengan baik, kami tidak apa istilahnya menunggu-nunggu gitu. Jadi kami langsung bikin roadmap, bikin action plan. Dan sebenarnya ini ketika Bapak presentasi gagasan ini ketika Bapak ada acara ya di Rally dari TNI. Endingnya adalah bagaimana penanaman padi, tapi bikin action plan-nya begitu bagus itu. Yang saya akhirnya mengadu, ternyata di aset usaha bisa dilakukan. Dan kan nanti besok
Bupati kan, kedepannya akan ada MOU selanjutnya kan. Iya, Istilahnya kan kita melalui Insya Allah. Kemarin memang sebenarnya Pak ini kita siapkan semuanya. Mungkin jadi itu menjadi pada saya kita digunakan oleh kita langsung pertanian mungkin yang bisa kita menjelaskan ya. Itu MOU-nya juga Insya Allah nanti kerjasama yang lainnya saya sudah harapkan akan berkomunikasi kebetulan Pak Kasdim katanya mau pindah ya Pak ya. Jadi saya nggak jadi dulu. Makanya intinya saya terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah datang ke sini, kemudian juga sudah melakukan MOU dengan kami. Saya cukup terkejut juga Bu. Istilahnya inilah jiwa tentara gitu. Kami bilang kami belum siap infrastrukturnya, kami belum siap ini. Ya nggak usah nunggu siap Bu Ida, kalau nunggu siap 2000 tahun jebot nggak bakalan jadi. Dengan semangat itulah kami akhirnya bicara dengan pemimpin kami. Ternyata tidak ada harapan apapun berubah. Nah itu kami menangkap peluang itu Pak. Yang jelas kita kan TNI terima kasih lah. Jadi selain jadi ya itu, jadi mengawali untuk kerjasama selanjutnya kan. Insya Allah nanti di setiap event, setiap kebebasan kali kami ada kesepakatan Car Free Day Pak. Car Free Day. Nanti juga mungkin dari anggota Bapak jadi sekalian mensosialisasikan TNI dekat dengan rakyat dengan seluruh elemen yang ada. Banyak kegiatan biar turun sedikit badannya. Sekolah masalahnya. Siap. Itu mungkin Pak dari Oke, terima kasih banyak. sekali kami ucapkan terima kasih. Kalau kita nggak selesai ditanya terus. Terima kasih banyak. Ibu Ini dalam rangka kunjungan apa ini Pak? Datang ke Badan Arsip Nasional. Ini hanya tidak lanjut dari kegiatan tadi pagi. Kita kan tadi pagi melaksanakan MOU dalam rangka gerakan Gemar Membaca. Nah, dengan kegiatan itu kita tidak lanjuti kegiatan Gemar Membaca, juga istilahnya kita terbuka bahwa Badan Arsip juga terbuka untuk kegiatan yang berkaitan dengan penambah wawasan. Salah satunya ya kita melaksanakan kegiatan nonton film bareng, nanti akan dilanjuti dengan kegiatan-kegiatan lain yang membuka wawasan. Jadi termasuk kita juga mendapatkan untuk Gemar Membaca yang nanti kita gunakan untuk pada wawasan prajurit, maupun kita akan mendorong masyarakat meningkatkan membaca. Upaya apa yang kira-kira Bapak pikirkan dan tentunya ibu-ibu dari Persit ya Pak ya, untuk menopang kegiatan Gemar Membaca yang dibudayakan oleh Badan Arsip Nasional ini Pak? Sebenarnya bukan upaya, tapi artinya meningkatkan kembali, membuka kembali bahwa dengan membaca kita bisa melihat dunia lain. Kalau bahasa istilahnya kan seperti itu. Nah, dengan ini ya, saya secara ke dalam tentunya akan istilahnya menggugah kembali prajurit untuk meningkatkan daya minat membaca. Dengan itu dia juga bisa memotivasi masyarakat di wilayahnya untuk meningkatkan Gemar Membaca ini. Apakah nantinya juga di kantor Kodim ada perpustakaan gitu Pak? Oh tentu saja, sudah didukung, tadi sudah langsung diserah terimakan oleh Ibu bahwa nanti akan ada pinjam pakai dari Gemar Membaca ini.